Halo, apa kabar? Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Channel yang akan memberikan informasi tentang apa yang ada di dunia ini. Pastinya, agar kita semua semakin tahu bahwa ternyata dunia ini amatlah berwarna. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Agar kalian selalu menjadi yang pertama untuk mengetahui apa yang ada di dunia ini. Seks tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia untuk melanjutkan keturunan. Lebih dari itu, di beberapa tempat, seks juga menjadi bagian penting tradisi suku-suku yang ada di dunia. Ritual atau tradisi seks tersebut biasanya dilakukan untuk menghormati para leluhur mereka. Hanya saja, dalam praktiknya tak sedikit suku yang memiliki ritual seks yang aneh bahkan di luar nalar. Misalnya saja salah satu suku yang mengizinkan anak-anaknya berhubungan seks sejak usia sangat dini, ataupun suku yang mengizinkan istrinya berhubungan seks dengan tamu, dan inilah 5 suku dengan ritual seks paling aneh di dunia. Pondok Cinta, suku Kereung Kamboja. Suku Kereung memiliki tradisi seks yang terbilang unik dan tidak biasa. Suku yang mendiami pedalaman Kamboja ini memiliki ritual untuk berhubungan seks di Pondok Cinta. Bagi suku Kereung, Pondok Cinta menjadi simbol tanggung jawab dan kemandirian para gadis untuk menentukan sendiri nasib pernikahan mereka di masa depan. Suku Kereung percaya dengan adanya Pondok Cinta, mereka bisa mendapatkan pria yang tepat. Pondok Cinta juga menjadi cara membuktikan seberapa besar rasa cinta yang terjadi antara sang gadis dengan pasangannya. Dengan begitu, orang tua mereka dapat melihat bahwa mereka saling mencintai dan memberi restu untuk menikah. Pondok Cinta bukan hanya menjadi tempat bersenggama semata, semua tindakan yang terjadi di dalam Pondok Cinta harus berdasarkan keputusan yang berasal dari si gadis pemilik pondok bambu. Mereka bebas menentukan siapa yang akan menjadi pacar mereka atau apa saja yang akan mereka lakukan saat kencan. Apakah mereka hanya sekadar berbincang semata atau tidur bersama? Berhubungan seks sejak usia 6 tahun, Kepulauan Trobriander, Papua Nugini. Kepulauan Trobriander, atau yang dikenal sebagai Kepulauan Kiriwina di timur Papua Nugini, tepatnya di Laut Solomon. Suku yang mendiami pulau tersebut memiliki tradisi seksual yang wajib dilakukan oleh anak-anak. Di pulau ini, penduduk yang masih berusia di bawah 10 tahun dilegalkan untuk berhubungan intim dengan lawan jenisnya. Untuk anak laki-laki, mereka diperbolehkan melakukan hubungan seksual sejak usianya 8 hingga 12 tahun. Sementara itu, penduduk perempuan di pulau ini diperbolehkan berhubungan seks dengan laki-laki saat usia mereka menginjak 6 hingga 8 tahun. Menariknya, sebelum dikawinkan, anak-anak di pulau ini akan menerima pelatihan atau pendidikan seksual, seperti kiat-kiat menggoda laki-laki sejak dini. Hubungan seksual pranikah sudah dianggap hal yang sangat wajar bagi masyarakat asli Kepulauan Trobriander. Hingga saat ini, tidak ada stigma sosial mengenai aktivitas seksual ini. Bahkan, warga desa menyediakan buka matula, gubuk khusus bagi warganya yang ingin melakukan hubungan seksual. Mereka akan melakukan hubungan suami istri hingga matahari terbit. Mencuri istri orang, suku Odabe, Afrika. Suku Odabe punya ritual seks yang terbilang aneh yaitu mencuri istri orang lain lewat sebuah kontes ketampanan. Suku Odabe sangat menjunjung tinggi keindahan tubuh dan penampilan, hingga memiliki suatu festival ketampanan yang dinamai Grewol. Tak heran jika suku di Afrika ini dijuluki sebagai suku paling narsis di dunia. Suku Odabe memang sangat memuja ketampanan pria. Berhubungan seks dengan wanita paruh baya. Suku Mangaya, Kepulauan Selatan Samudra Pasifik. Suku yang punya tradisi unik lainnya bisa kamu temukan di sebuah kepulauan selatan Samudra Pasifik. Suku Mangaya punya tradisi unik untuk membuktikan seorang pria beranjak dewasa. Ritual suku ini mengharuskan remaja pria yang beranjak dewasa untuk memilih seorang wanita paruh baya di sukunya. Para remaja pria itu diharuskan untuk bercinta dengan wanita paruh baya yang dipilihnya. Menariknya lagi, para remaja itu boleh menentukan berapa lama mereka akan seatap dengan wanita pilihannya tersebut, sebelum mantap dan yakin untuk menikah dengan wanita lainnya.
menawarkan istri berhubungan seks dengan tamu, suku Ovahimba, Namibia Utara. Kalau suku Mangaya punya tradisi berhubungan seks dengan wanita paruhbaya, lain hal dengan suku Ovahimba dan Ovazemba di Namibia Utara. Mereka memiliki tradisi bernama Okujipisa Omukazendu, yang artinya menawarkan istri kepada tamu. Tradisi tersebut sudah ada sejak berabad-abad silam. Dalam tradisi tersebut, seorang suami harus mengizinkan istrinya berhubungan intim dengan tamu laki-laki manapun yang memilih menginap di rumah mereka. Sementara saat sang istri ditawarkan ke tamu untuk hubungan seksual, suaminya harus bermalam di kamar yang berbeda. Jika tidak ada kamar yang tersedia, dia diharapkan untuk tidur di luar. Beberapa wanita di suku ini tidak masalah dengan tradisi tersebut. Mereka sama sekali tidak keberatan memberikan diri mereka kepada pria lain. Beberapa wanita juga menawarkan pacar kepada suaminya jika perlu. Mereka menganggapnya sebagai tanda persahabatan. Tak hanya itu, ritual seks aneh ini juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk memuaskan rasa penasaran dan menambah variasi pada kehidupan seksnya. Walau begitu, banyak orang Namibia dan Afrika lainnya telah menghindari budaya ini dan menggambarkannya sebagai pemerkosaan karena memaksa seorang perempuan tidur dengan orang asing.